Shalom, saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya adalah Siswadi Nugroho, Warta Sabda Keuskupan Surabaya. Saya berasal dari paroki Ratu Pencinta Damai, atau lebih dikenal dengan Papimpo atau paroki Pinggiran Bogor. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita di dalam hidup ini, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, itu menjadi pengalaman bagi kita. Baru-baru ini saya melihat dua peristiwa, yaitu yang pertama saat melihat dan mendengar anak-anak kecil, anak-anak TK yang sedang bermain. Mereka ada yang bertengkar di antara mereka, lalu ada seseorang di antara anak-anak tersebut ngomong, kita nggak boleh bertengkar, katanya mama, kalau bertengkar kita nggak bisa masuk surga, jadi kita jangan bertengkar, jadi supaya kita nggak masuk neraka. Yang kedua, kejadian pada waktu saya cangkruk seperti di sini dengan cangkruan bersama dengan teman-teman, di mana ada seorang teman yang berbicara, bercerita bahwasanya itu dia membenci seseorang karena dia ditipu. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, saya pernah mengalami hal tersebut hanya karena benci pada orang yang menipu saya. Pada waktu itu saya kolaps, bangkrut, tapi saya masih punya sedikit usaha, yaitu sebuah toko. Tapi toko tersebut nggak taunya diambil, dimiliki haknya oleh yang menjaga, bahkan namanya dibalik namanya dia, isi toko maupun duit semuanya dikuasai oleh dia. Itu cerita singkatnya. Sehingga pada waktu itu benar-benar saya teler selama 3-4 bulan. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selama 3-4 bulan itu saya seperti ketolok kebu kopok ini. Saya nggak bisa apa-apa. Saya pengong kayak orang linglung. Sehingga saya pun juga nggak bisa nerima komuni. Karena apa? Karena pada waktu berdoa Bapa kami, pada waktu doanya, berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Itu yang tidak bisa saya katakan. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun sudah berhenti. Sehingga saya nggak layak kan terima komuni. Sehingga selama 3-4 bulan itu saya nggak pernah bisa terima komuni. Tapi puji Tuhan, Tuhan mengingatkan saya, Sis, kalau misalkan kamu diambil separuh badanmu atau mati separuh, biarpun kamu punya duit, kamu bisa apa? Lalu saya seperti digugah dari keteleran saya ingat kembali, saya sadar, saya bangkit, terima kasih sama Tuhan, saya datangi orang tersebut, yaitu orang yang gak jauh dari kita, karena yang bisa menipu itu adalah orang yang gak jauh, bisa jadi itu famili, teman baik, sahabat, bahkan saudara kita. Jadi saya datang, saya bilang, saya memaafkan kamu, saya ngampuni kamu. Memang saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa mengampuni, tapi melupakan susah. Tapi hal tersebut bisa kita lakukan dengan bantuan rahmat Tuhan, bukan hanya dengan kekuatan sendiri. Apalagi saya ingat akan ayat, yaitu di 1 Yohanes 4 ayat 20, yang berkata, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah berdusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Kedua, 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang memiliki hidup kekal di dalam dirinya. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita semua tahu kalau kita pendusta itu adalah hal yang jahat. Karena apa? Pada waktu kita misa, waktu damai sejahtera, Romo yang mewakili Kristus di altar kan berkata, damai sejahteraku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti apa yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi kalau kita punya damai sejahtera, kenapa? Yang sudah kita miliki,
jangan sampai diambil oleh iblis. Karena pendusta, bapak segala dusta adalah iblis. Itu di Yohanes 8 ayat 44. Dan kalau iblis adalah bapak segala dusta, kalau kita pendusta berarti anaknya. Saya nggak perlu jawab, semua bisa menjawab sendiri. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari dua ayat tersebut, benci dan pendusta, kita sudah tidak bisa masuk surga. Sama saat kita minta, mohon sakramen pengampunan, kita ngaku dosa. Nggak ada gunanya kalau kita masih ada benci. Begitu keluar dari sakramen pengampunan, sakramen taubat yang kita terima, itu otomatis kembali kepada sang pemilik. Karena ada benci di dalam, masih ada benci di dalam diri kita. Jadi, jangan ada benci di dalam diri kita, sehingga dengan demikian, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan mau masuk neraka. Sehingga hilangkanlah benci, ampunilah orang tersebut meskipun susah, meskipun sulit, tapi mintalah bantuan rahmat Tuhan untuk memampukan kita dalam mengampuni, dalam memaafkan. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, damai sejahtera. Karena saudari-saudara yang kasih Tuhan, kalau kita damai, hidup damai, jangan khawatir, rezeki pasti datang. Tuhan memberkati kita semuanya, seger waras selamat. Tuhan memberkati. Amin.